Anda menyaksikan dialog khusus Kata Data dalam acara Apkasi Otonomi Expo 2019. Bersama saya, Wakil Bupati Gorontalo Utara dari Provinsi Gorontalo, Bapak Torik Modanggu. Selamat datang di Kata Data, Bapak. Terima kasih. Pak, boleh cerita sedikit mengenai daerah Bapak? Potensi ekonominya tuh apa saja sih, Pak? Ya. Baik, potensi daerah kami itu sesuai dengan kondisi geografisnya. Jadi kita memanjang 11 kecamatan itu dari timur barat semuanya berbasis pesisir. Oleh karena itu, kekuatan potensi kita adalah pada laut, perikanan dan kelautan. Dan menurut Kepres, 11 kecamatan kami itu termasuk dalam PKSN, Pusat Kegiatan Strategis Nasional. Oleh karena itu, potensi kami lebih kepada perikanan kelautan, walaupun juga ada potensi di bidang pertanian. Karena masyarakat kami berdasarkan data statistik, lebih dari 51% adalah petani. Dan potensi kita kekuatannya pada laut itu kurang lebih daerah kita memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Gorontalo, bahkan provinsi tetangga. Lebih dari 317 km. Oleh karena itu dengan luasan area tangkap kita kurang lebih ada di 40.400 hektar. Nah, produksi kita masih minim, masih kurang lebih 24.000 ton pada tahun 2018. Ini yang sedang didorong oleh pemerintah daerah, tapi memang ada kendala. Ada kendala dari sisi pengembangan potensi. Misalnya Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah itu luas zona yang dikuasai atau yang dikelola oleh pemerintah daerah itu 0 sampai 12 mil itu provinsi. Sementara kita didorong untuk pengembangan sektor perikanan ini berkaitan dengan soal izin dan soal intervensi pemerintah daerah. Misalnya pengadaan kapal, itu kita tidak boleh lebih dari 3 gross ton. Artinya kita hanya berada pada pesisir, itu intervensi pemerintah. Hal-hal lain pengurusan izin itu harus ke provinsi. Tetapi sejauh ini, alhamdulillah dengan komitmen pemerintah daerah, kita sudah mulai mengembangkan ekspor. Jadi potensi kita yang sangat luas dari sisi perikanan ini, misalnya kita memiliki cold storage, kemudian kita memiliki pelabuhan Anggrek sebagai pelabuhan nasional untuk ekspor. Nah, untuk kawasan Gorontalo, kami satu-satunya yang memiliki pelabuhan untuk ekspor maupun impor dari Gorontalo maupun provinsi-provinsi yang ada di sekitarnya. Itu kurang lebih gambaran secara umum. Oke, karena di daerahnya lebih banyak di pesisir ya Pak ya? Berarti kan sebenarnya lebih terbuka ya, lebih gampang juga aksesnya untuk investasi. Betul. Nah, strategi apa saja tuh Pak yang disiapkan untuk menerima investor luar, mau baik dari domestik maupun dari luar negeri untuk berinvestasi di dalam? Ya, baik. Daerah. Yang pertama tentu ada kurang lebih ada 7 aspek yang berkaitan dengan bagaimana strategi pengembangan investasi. Antara lain soal iklim investasi dari sisi regulasi. Kita memberikan kemudahan yang besar kepada investor untuk datang di Gorontalo Utara. Setidak-tidaknya sampai hari ini investasi di Gorontalo Utara itu baru berada pada energi listrik, yaitu ada 2 tenaga PLTU yang ada di Gorontalo Utara. Di samping itu, di sisi kemudahan regulasi juga kami selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kedatangan investor juga berkaitan dengan keramah tamahan masyarakat, kebersihan, lalu juga dari sisi SDM. Sehingga kami terus mendorong SDM di Gorontalo Utara kaitannya dengan kemampuan bahasa asing. Jadi kita menyiapkan tenaga-tenaga itu agar investor itu datang. Kemudian yang berikut dari sisi kapasitas. Kami sedang melakukan kajian-kajian mendalam terhadap pengembangan produk-produk yang ada di Gorontalo Utara. Tentu aspek kualitas dan kontinuitas, 2 hal itu menjadi sangat penting dalam hal kita menarik investor di Gorontalo Utara. Sejauh ini investasi kita, investor yang ada itu bergerak di bidang perikanan masih terbatas pada kurang lebih 4 jenis ikan. Apa saja itu Pak? Antara lain korapu, kemudian cumi merah, kemudian tuna. Nah, ini yang sekarang menjadi andalan dan
kami lagi sementara mengusahakan untuk udang Paname. Kok enak semua sih Pak Enak, kayaknya. enak. Udang Paname kita itu sekarang produksi kita kurang lebih di angka 6.000 ton sekarang. Jadi kita mulai mengembangkan ini di samping udang windu. Kalau dari segitiga itu ekonomi, ekologi, dan sosial, berarti kan harus disiapkan juga stakeholder terkait ya Pak? Betul. Kira-kira siapa saja sih Pak yang terkait dalam... Jadi stakeholder itu kan pihak-pihak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan sebuah kebijakan. Di samping dunia usaha juga pihak perguruan tinggi. Nah, pihak perguruan tinggi ini kaitannya dengan kajian-kajian atau riset-riset pengembangan produksi. Misalnya, di salah satu kajian perguruan tinggi itu adalah setelah kita menghitung area tangkap ikan kita yang kita miliki, itu produksi kita bisa membiayai Provinsi Gorontalo kalau dikembangkan. Jadi kira-kira seperti itu keterlibatan stakeholder di dalam mendorong, termasuk juga LSM. Mereka sebagai lembaga yang mengontrol melalui demo, melalui diskusi itu menjadi bagian penting dari penyiapan investasi. Jadi semuanya holistik ya Pak? Holistik. Sudah siap. Baik, oke. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Saya doakan semoga Gorontalo juga semakin... Baik, mungkin ada sedikit closing statement dari saya bahwa silakan, Pak. Kita memiliki namanya Saronde Island. Apa itu Pak? Pulau Saronde. Jadi Pulau Saronde adalah pengembangan destinasi bidang wisata yang mengcover 52 pulau. Ya, kita akan melihat pasir putih yang semuanya pasir. Ada 3 segitiga pulau, Bogisa, Mohinggito dengan Saronde. Lalu kemudian kemarin pelayaran dari Belanda sudah datang. Karena itu sekarang kita lagi mengembangkan potensi wisata untuk pengembangan pariwisata di Provinsi Gorontalo. Maka kami ingin menyampaikan, ayo ke Gorontalo Utara, wonderful Gorontalo Utara, wonderful Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak.